Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita belajar bersama saya, Muhammad Hamim Bayani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran di kelas 10 multimedia, yaitu dasar desain grafis. Belajar apakah itu? Yuk kita simak ya. Kita akan belajar tentang unsur-unsur tata letak desain grafis pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan membuat unsur-unsur tata letak desain grafis. Alasan kenapa kamu harus belajar desain grafis? Karena semua bidang dalam kehidupan membutuhkan desain grafis. Manfaat desain grafis dapat kita rasakan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Desain grafis memudahkan dalam bertukar informasi, membuat suatu informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Desain grafis erat sekali hubungannya dengan persepsi, pencitraan, komunikasi. Desain grafis dapat kita bagi menjadi beberapa kategori ya, yaitu yang pertama adalah printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lainnya yang sejenis. Yang kedua adalah kategori web design. Yang ketiga, kategori film. Yang keempat, kategori identifikasi atau logo. Yang kelima, kategori desain produk, packaging atau pemaketan, dan sejenisnya. Apa itu desain grafis? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak nih? Mari kita simak ya. Desain grafis terbagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama adalah desain. Desain sebagai kata kerja dapat diartikan sebagai proses untuk membuat dan menciptakan objek baru atau rancangan. Sedangkan desain sebagai kata benda dapat diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Kata yang kedua yaitu grafis memiliki arti sebagai citra visual atau image atau gambar ya, biasa disebut dengan gambar. Jadi, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, kira-kira komunikasi visual itu sendiri artinya apa ya? Nah, ini dia ya. Komunikasi visual itu memiliki arti komunikasi melalui penglihatan, atau penjabarannya seperti ini ya, sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, dan desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Unsur-unsur tata letak desain grafis. Sebuah karya desain grafis merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna, sehingga bisa disebut sebagai unsur-unsur tata letak. Maka dari itu, sebelum membuat desain grafis, sebaiknya kita terlebih dahulu mengenali unsur-unsur penyusun tata letak, supaya dalam penataannya nanti dapat menciptakan komposisi yang menarik, proporsional, dan bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran atau audiens. Unsur yang pertama adalah garis.
Garis merupakan rangkaian tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Terbentuknya garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekaskan sejaknya sehingga berbentuk suatu goresan. 2. Bidang. Bidang adalah unsur tata letak yang memiliki dimensi panjang dan lebar, bersifat pipih. Bidang dapat berbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat terjadi karena sapuan warna. Bidang dapat geometris, organis, bersudut, tak beratur, dan bulat. Sedangkan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk, memiliki volume, atau dengan kata lain bentuk bersifat tiga dimensi. Yang ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Sehingga ilustrasi memang dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Tipografi. Dari artinya, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Warna. Warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Warna merupakan unsur yang sangat mudah memberikan dampak psikologis, sugestis, dan suasana seperti rasa ceria, semangat, sedih, haru, dan marah. Gelap terang. Gelap terang berfungsi untuk menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda tiga dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis bagi yang melihatnya. Tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda, dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan perabaan. Namun, pada bidang desain grafis, hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual saja ya. Tekstur sering digunakan untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu objek dengan objek lainnya pada suatu desain. Objek yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, ataupun bentuk bangun datar tertentu pada ruang yang akan dirasakan. Jauh dekat, tinggi rendah, panjang pendek, kosong padat, besar kecil, dan sebagainya. Dengan menghayati sebuah karya desain akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Jadi demikian ya, ada 8 unsur dalam unsur-unsur tata letak desain grafis. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.